Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apapun keadaan kalian, Ibu akan selalu mendoakan semoga kalian tetap sehat walafiat. Nah, kembali lagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Ratna. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu kompetensi 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi: menelaah struktur teks prosedur tentang cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks prosedur melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menelaah struktur teks prosedur tentang cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Struktur teks prosedur. Yang pertama, cara membuat. Adapun struktur teks prosedur cara membuat, yang pertama ada tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga, penutup. Struktur teks prosedur. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi struktur teks prosedur ada 4 bagiannya. Yang pertama ada tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Nah, kira-kira di kolom tujuan ini apa yang harus kita isi? Nah, di kolom tujuan kalian bisa menulis tentang apa yang dibuat atau apa yang dilakukan. Kemudian di bagian bahan dan alat, kalian bisa menuliskan bahan dan alat yang digunakan. Kemudian tahapan-tahapan kegiatannya. Dan yang terakhir, ucapan memotivasi orang untuk melakukan. Nah, pada bagian penutup ini bersifat opsional ya. Maksudnya bisa juga dihilangkan. Tidak harus ada. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, amati contoh teks prosedur berikut ini. Cara membuat bubur Manado. Struktur teks prosedur cara membuat sesuatu.
Silakan kalian baca, di situ ada 3 kolom. Cara membuat, kemudian bagian-bagiannya, bahan-bahan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati contoh teks prosedur tadi, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, yang pertama, bagaimana ciri bagian tujuan pada teks prosedur? Bagaimana ciri bagian langkah pada teks prosedur? Dan yang ketiga, bagaimana ciri bagian penutup pada teks prosedur? Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.